Halo, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Syifa Sakinah Danisa, NIM A1C020250. Saya Yuli Mulyati, NIM A1C020262. Saya Yulia Irma Suryani, NIM A1C020263. Materi pada video kali ini yaitu tentang penyusunan laporan keuangan SKPD. Sistem akuntansi SKPD. Hubungan keuangan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD seperti hubungan antara kantor pusat dengan kantor cabang, PPKD sebagai kantor pusat dan SKPD sebagai kantor cabangnya. Transaksi keuangan antar kantor pusat dan cabang tersebut direkam atau dibukukan oleh setiap SKPD ke dalam akun rekening koran PPKD atau RK PPKD. Sementara itu, PPKD akan merekam transaksi hubungan keuangan dengan seluruh SKPD tersebut ke dalam akun rekening koran SKPD atau RK SKPD. Dengan demikian, akun RK PPKD dan akun RK SKPD merupakan akun yang mencerminkan hubungan keuangan timbal balik atau resiprokal antara PPKD selaku BUD dan SKPD selaku pengguna anggaran. Sebagai suatu satuan kerja, PPKD juga menjadi pengguna anggaran seperti SKPD lainnya. Oleh karenanya, PPKD juga menyelenggarakan akuntansi seperti SKPD untuk membedakannya dengan SKPD biasa. Satuan kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah Pemda disebut SKPKD atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Struktur anggaran SKPD. Struktur anggaran SKPD yang tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari pertama anggaran pendapatan dan yang kedua anggaran belanja. Anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan anggaran belanja terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Di sini terdapat catatan, tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD, sedangkan beberapa SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi. Jurnal Standar Proses Akuntansi SKPD. Gambaran umum proses akuntansi SKPD. Yang pertama, pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awal ke dalam jurnal finansial, di mana ada pencatatan data anggaran, yaitu dilakukan dalam jurnal anggaran dengan data pada DPA SKPD. Yang kedua, pencatatan saldo awal, dilakukan dalam jurnal finansial dengan sumber data dari neraca akhir tahun yang lalu. Kemudian, ada pencatatan transaksi selama tahun berjalan ke dalam jurnal anggaran dan finansial. Jurnal finansial yaitu transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan atas akun-akun pada neraca seperti aset, kewajiban, dan ekuitas, dan akun-akun pada laporan operasional seperti pendapatan LO dan beban, dan dibukukan ke dalam jurnal finansial. Berikutnya ada jurnal anggaran, yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan pada akun-akun laporan realisasi anggaran, seperti pendapatan LRA, belanja, transfers, dan pembiayaan, yang dilakukan secara tunai yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas ke atau dari kas daerah, dicatat ke dalam jurnal finansial. Ketiga, ada pencatatan ayat jurnal di buku jurnal. Yang keempat, posting ke buku besar. Yang kelima, penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang keenam, penyusunan laporan keuangan. Di antaranya laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan realisasi anggaran. Yang ketujuh, pencatatan jurnal penutup di buku jurnal dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Pencatatan data anggaran ke dalam jurnal, di mana ada pembukuan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di awal tahun anggaran dengan sumber data yaitu DPA SKPD. Dan terdapat prosedur pembukuannya. Yang pertama ada anggaran pendapatan dibukukan dengan mendebit akun estimasi pendapatan. Anggaran belanja dibukukan dengan mengkredit akun apresiasi belanja. Selisih antara nilai anggaran pendapatan dan belanja dibukukan ke dalam akun estimasi perubahan sal. Yang kedua, pada sebagian besar SKPD, jumlah anggaran belanja biasanya lebih besar daripada jumlah anggaran pendapatan. Dan yang ketiga, untuk dinas pendapatan, biasanya jumlah anggaran pendapatan justru lebih besar daripada jumlah anggaran belanja. Kemudian, pembukuan revisi anggaran pendapatan belanja di tahun berjalan, di mana sumber datanya yaitu pada DPA perubahan. Pencatatan saldo awal tahun. Kegiatan ini pada intinya memindah buku
memasukkan saldo akun-akun neraca akhir tahun yang lalu ke dalam saldo awal pembukuan tahun ini atau tahun berjalan. Dengan membukukan saldo awal ke dalam jurnal dengan pola standar jurnal sebagai berikut. Aset 1, aset 2, dan aset 3 berada di sisi debit. Kewajiban 1, kewajiban 2, dan ekuitas berada di sisi kredit. Membukukan transaksi sepanjang tahun anggaran. Pertama, jurnal finansial dan jurnal anggaran. Pembukuan transaksi secara basis akrual dilakukan atas akun-akun neraca, akun pendapatan LO, dan akun beban LO. Pembukuan transaksi berbasis akrual disebut pembukuan ke dalam jurnal finansial. Sementara itu, pembukuan secara basis kas dilakukan ke dalam akun-akun LRA. Pembukuan transaksi berbasis kas ini disebut pembukuan ke dalam jurnal anggaran. Untuk dapat membukukan secara tepat ke dalam jurnal finansial ataupun jurnal anggaran, diperlukan analisis transaksi. Berikut adalah standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal finansial dalam akuntansi SKPD. Selanjutnya adalah standar pendebitan dan pengkreditan pada jurnal anggaran dalam akuntansi SKPD. Membukukan transaksi belanja uang persediaan yang mengandung potongan atau pajak. Membukukan transaksi belanja langsung yang mengandung potongan atau pajak. Sekian pemaparan materi terkait dengan penyusunan laporan keuangan SKPD. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.